Iya. Oh, ya. Nah, jadi inilah sebuah cloud computing yang menyediakan 3 layanan, software, platform, infrastruktur, untuk mengelola semua persoalan yang ada di kehidupan manusia. Dari mulai mengelola rumah, mengelola atau berhubungan dengan perangkat yang kita gunakan, ya, yang terhubung dengan fasilitas kesehatan, atau mungkin juga yang berhubungan dengan astronomi, ya, yang nanti akan menentukan cuaca juga, atau juga dihubungkan dengan perangkat yang berhubungan dengan pertanian. Ya, mulai muncul sekarang teknologi-teknologi cerdas untuk mengelola pertanian. Meskipun di Indonesia ini belum banyak, ya, tapi sudah ada yang menerapkan artificial intelligence, ya, untuk mengelola pertanian, sehingga dengan menggunakan lahan yang sangat terbatas, tidak lagi lahan yang di tempat terbuka, tetapi lahan buatan yang ada di dalam sebuah ruangan, lalu bisa diciptakan sebuah pemenuhan, ya, pemenuhan dari kebutuhan tanaman itu. Misalkan kebutuhan tentang inframerah, kebutuhan tentang ultraviolet, ya, sinar-sinar itu bisa difasilitasi oleh suatu teknologi, karena kan lampu inframerah ada, lampu kuning ada, lampu ungu, ya, juga ada. Nah, intensitasnya kita bisa ukur, ya, sehingga dengan adanya penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kita bisa menetapkan bahwa tanaman itu membutuhkan ultraviolet berapa banyak, inframerah berapa banyak, dan segala macam. Lalu juga kita bisa mengatur kelembaban suhunya, ketinggian suhunya, ya, suhu ruangan itu kita bisa atur. Intensitas cahaya itu juga bisa kita atur. Sehingga sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya penanaman atau pertanian, tetapi di dalam ruangan. Ya, otomatis nanti untuk menyiram termasuk. Ya, itu semuanya bisa dilayani dengan cloud computing. Ya, mungkin secara lebih detail di sini ada 3 layanan utama, yaitu infrastruktur sebagai layanan, platform sebagai layanan, dan perangkat lunak sebagai layanan. Di dalam cloud computing, perangkat lunak di dalam perangkat lunak sebagai layanan ini ada manajer aplikasi, di mana manajer aplikasi ini berfungsi untuk mengelola penggunaan, ya, seperti kalau dalam gambar tadi adalah untuk rumah pintar, untuk mengelola pesawat terbang, ya, astronomi. Ya. Saudara tahu pesawat terbang ini sebenarnya kendaraan yang paling canggih, ya. Semuanya serba otomatis. Ya, semuanya serba otomatis. Lalu dengan menggunakan teknologi jaringan komputer yang cukup kuat, lalu pergerakan dari pesawat ini bisa diketahui oleh radar, dan kemudian juga dia bisa menata sendiri supaya tidak ada di dalam jalur yang sama, sehingga menghindari tabrakan. Bahkan pada saat pesawat ini akan melakukan take off ataupun landing, maka kebanyakan yang digunakan adalah teknologi autopilot. Ya, itu sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya saat kita menaiki pesawat terbang itu kita sudah dikendalikan oleh teknologi. Ya, jadi pilotnya banyak nganggurnya sebenarnya, ya. Oke, pada lapisan platform, ya, manajer layanan ini mengontrol aspek-aspek yang penting dari sistem, ya, yang berhubungan dengan kebutuhan file-file untuk seperti yang ada di dalam sistem operasi. Sedangkan infrastruktur di situ ada pengelola perangkat, ya, yang mengelola semua perangkat yang terhubung ke pusat data cloud. Model aplikasi lalu mendefinisikan jenis aplikasi untuk penjabatan yang efektif dari setiap aplikasi yang berbeda. Dan penjadwalan ini akan menggunakan model aplikasi, ya, untuk menemukan persyaratan
QoS-nya atau quality of service-nya untuk setiap aplikasi supaya aplikasi itu berjalan atau tereksekusi secara sempurna. Ya. Lalu ada manajer cloud computing, cloud data center, ya. Manajer cloud data center. Ya. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh cloud adalah menyimpan data. Nah, maka banyak juga lalu orang memanfaatkan cloud ini sebagai pusat data, maka dikatakan sebagai cloud data center. Ya. Nah, cloud data center ini bisa dikelola secara remote, ya. Apalagi kemudian nanti kita gunakan untuk melakukan transaksi yang ada di sebuah virtual mesin. Jadi saat ini pun kita tidak lagi menggunakan server-server secara fisik, tetapi bisa menggunakan server-server secara virtual. Nah, manajemen atau manajer sumber daya virtual ini menggunakan mesin, bisa juga virtual, bisa juga fisik, untuk menjadwalkan sumber daya yang disediakan dan menjalankan beban kerja berdasarkan persyaratan QoS mereka. Ya, jadi mungkin teman-teman sekarang ini sudah sangat terbiasa untuk melakukan pertukaran data antar komputer. Ya. Nah, sekarang ini dengan menggunakan cloud computing, maka pertukaran data itu tidak ada di dalam antar komputer, tetapi sebenarnya antar komputer virtual. Ya. Nah, lalu dengan adanya transaksi yang ada di dalam cloud computing ini, lalu sumber daya, manajer sumber daya tersebut juga dipakai untuk mengelola sumber daya hijau atau green resource. Nah, salah satunya adalah mengelola listrik yang berasal dari manajer daya dan memilih energi terbarukan dibandingkan dengan jaringan listrik agar lingkungan cloud-nya itu bisa berjalan secara lebih lama. Nah, dalam hal ini tadi saya katakan bahwa panas itu berpengaruh, maka perlu adanya sensor termal ya untuk memantau nilai suhu dan profil yang paling ideal. Ya. Maka kalau ada perangkat yang kepanasan gimana? Harus ada yang mendinginkan. Maka di situ ada bagian pengelola pendinginan. Ya, jadi saat komputer itu bekerja keras, lalu menghasilkan panas yang tinggi, maka harus diturunkan. Nah, berarti harus ada yang mengetahui proses kenaikan suhu tersebut dan kapan harus diturunkan. Nah, kita bicara lebih lanjut tentang manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi di dalam cloud computing menurut penelitian ini merupakan bagian yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem cloud computing. Ada berbagai jenis aplikasi cloud yang perlu dikelola secara efektif, mulai dari memodelkan aplikasi, sampai dengan mengeksekusi atau menjalankan aplikasi tersebut. Maka aplikasi inovasi yang berbasis teknologi informatik atau TIK hijau, ya, teknologi informasi hijau, green ICT, ya, diperlukan untuk membuat infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, komponen-komponen di dalam manajemen aplikasi ini adalah parameter quality of service, parameter aplikasi, penjadwalan aplikasi, ya, teman-teman di dalam kuliah sistem operasi pasti ingat itu, fungsi dari sistem operasi adalah salah satunya melakukan penjadwalan. Lalu melakukan kategorisasi aplikasi, ya, domain aplikasi, ya, supaya tahu posisinya di mana dia harus melakukan pertukaran. Lalu administrasi sumber daya, koordinasi, dan model aplikasi. Ini adalah gambaran secara lengkap dari fungsi application management. Ya, misalkan kalau saya tadi hanya menyebutkan application model, koordinasi, resource administration, maka masing-masing bagian itu nanti akan dibagi lagi seperti quality of service, ya.
itu dibagi lagi dari sisi biayanya, dari sisi waktunya, mungkin dari sisi keragamannya, kita tidak tahu ya. Kemudian dari biayanya pun terbagi lagi, biaya untuk energi dan biaya untuk utilitas. Ya. Lalu kalau kita bicara quality of service dari sisi penggunaan waktu, maka ini juga dibagi menjadi respon time atau waktu tanggap, throughput ya untuk menghasilkan, memunculkan hasil. Lalu availability untuk melakukan pencarian ya, sehingga sampai dengan mendapat. Lalu bicara tentang delay ya, kalau kita bicara jaringan maka akan muncul jeda itu. Nah, tentunya kita harus mengelola supaya jeda itu tidak terlalu lama. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang bisa muncul dari cloud computing secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Ya, ya tidak perlu dihafalkan, tapi tahulah masalah ini. Nah, lalu bagaimanakah riset ke depannya? Ya, jadi kalau teman-teman nanti akan mulai menuliskan atau membuat tesis, maka ini ada satu pesan ya dari topik siang hari ini. Riset mendepan adalah tentang permodelan aplikasi. Aplikasi cloud masa depan harus dikembangkan dengan arsitektur 3 tingkat. Ya. Sekarang ini rata-rata sudah 3 tingkat. Nah, yang memiliki 3 lapisan yang berbeda, yaitu basis data yang independen, pemrosesan aplikasi yang independen, dan antarmuka pengguna yang juga independen. Nah, untuk meningkatkan keandalan, kesederhanaan, dan kinerja aplikasi, maka fungsionalitas setiap tingkat harus independen. Artinya tidak saling tergantung. Ya, sehingga aplikasi dapat mudah bermigrasi dari satu data center ke data center yang lain tanpa menurunkan efisiensi pelaksanaannya. Berikutnya, keamanan data harus disediakan untuk melindungi data dari aplikasi e-commerce dan penggunaan yang tidak berwenang. Aplikasi komunikasi awan masa depan itu akan berupa rumah pintar, kota pintar, lalu lipstik pintar, debu pintar. Oh, debu pintar. Debu pintar itu maksudnya adalah bahwa pengelolaan debu ya. Setiap pekerjaan itu akan menghasilkan panas dan panas itu menghasilkan debu. Maka kita bisa kelola debu itu menjadi sumber energi lain. Ya. Oke, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya adalah metode yang terorganisir dari penjadwalan sumber daya yang tersedia untuk mengelola beban kerja user yang diperlakukan oleh internet. Jadi pengguna ini kan naik turun ya, kebutuhan tentang komputernya. Maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Saat pengguna ini memerlukan sumber daya yang besar, bandwidth yang besar karena pekerjaan yang besar itu, maka komputer harus mampu mensuplai. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang user itu hanya membutuhkan sumber daya yang kecil dari aplikasi yang dia jalankan, maka dia bisa mengurangi beban, mengurangi fasilitas orang tersebut, sehingga kelebihannya bisa diberikan ke sumber yang lain. Nah, ini adalah pengelolaan sumber daya. Aplikasi harus dijalankan dengan mengalokasikan sumber daya virtual. Jadi tidak memperbanyak mesin lagi secara fisik, tetapi cukup satu mesin, sedangkan kalau kita butuh lebih dari satu server, maka server-server ini kita akan ciptakan secara virtual. Mengapa? Karena pasti biayanya lebih sedikit, ya, lebih irit. Lalu manajemen sumber daya yang efektif dalam lingkungan virtual akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan kepuasan pengguna. Nah, tentu yang tidak boleh lupa adalah tentang quality of service-nya, ya, supaya masing-masing user bisa menjalankan atau mengeksekusi aplikasi secara efisien. Nah, kemudian dari efisiensi energi, ya, apa yang perlu kita pikirkan? Untuk menyediakan layanan cloud yang andal, maka perlu mengidentifikasi bagaimana terjadinya kegagalan
yang mempengaruhi efisiensi energi sistem cloud computing. Nah, apa saja sih yang bisa mempengaruhi efisiensi energi itu? Itu tadi yang saya katakan. Kita terlalu banyak menyimpan file sampah di dalam cloud kita. Ya, email teman-teman ini kan sudah disimpan di dalam cloud. Ya, maka kalau datanya itu banyak, otomatis setiap kali akan diakses, komputer melakukan pencarian, wah, mencari di dalam satu perangkat yang filenya banyak, butuh energi yang lebih banyak dibandingkan dengan bila isi filenya itu lebih sedikit. Ya, maka perlu adanya pengelolaan data yang ada di dalam cloud kita. Perlu menyimpan pos pemeriksaan dengan overhead minimum setelah memprediksi terjadinya kegagalan. Ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa data yang kita simpan di dalam cloud itu suatu ketika ya itu mengalami down server, yaitu entah apapun penyebabnya sangat mungkin terjadi. Ya. Nah, harapannya adalah bagaimana upayanya supaya ketika sebuah cloud computer itu mengalami down, ya, maka user itu tidak dirugikan. Karena ini mungkin terjadi. Nah, ya, salah satunya menggunakan cloud cadangan yang secara otomatis kita bisa switch ya ketika satu sumber atau ketika server utamanya mengalami kegagalan. Ya. Nah, beban kerja dari virtual machine ini akan bisa dimigrasikan. Ya, tadi ya. Karena ini ada dalam satu perangkat, ya, maka beban virtual machine dalam satu VM ke VM yang lain di dalam satu perangkat ini juga bisa saling dipertukarkan. Ketika VM-nya ada satu VM yang bekerja keras, di sisi lain VM-nya tidak banyak yang mengakses, kerjanya kecil, maka tambahkan fasilitas ke dalam VM yang mempunyai pekerjaan keras tersebut. Ya, itu contohnya begitu. Lalu konsolidasi beberapa instan independen, apa itu layanan web atau email. Ya. Ya, dari suatu aplikasi dapat meningkatkan efisiensi energi. Ya, jadi tidak saling terikat emailnya. Kemudian dari sisi kehandalan dan toleransi kesalahan, setiap aplikasi selalu bicara tentang ini, ya, toleransi kesalahan, fault tolerance. Penyedia cloud seperti Google, Facebook, Amazon, dan Microsoft itu menyediakan layanan komputasi awan yang menggunakan ribuan server, ya, tersebar di seluruh dunia, yang masing-masing server tentunya layaknya komputer biasa. Ada prosesor, ada jaringannya, ada perangkat penyimpanan, ada drive-nya, dan segala macam. Nah, dengan meningkatnya aplikasi cloud dan data center cloud, ya, dengan cepat akan meningkatkan kompleksitas sistem yang meningkatkan kegagalan sumber daya. Ya, jadi itu konsekuensi, teman-teman. Kalau semakin banyak orang atau perusahaan yang lalu menggunakan atau manfaatkan fasilitas cloud computing, maka otomatis besarnya data yang akan tersimpan di dalam cloud itu semakin besar. Ya. Dan juga butuh satu mekanisme yang lebih baik untuk menangani pertukaran data antar cloud tersebut atau antar data center tersebut. Nah, suatu ketika memang akan mengalami kegagalan, betul. Maka kegagalan ini harus sudah diprediksi, diperkirakan. Sehingga kalau itu terjadi, maka tidak akan melanggar SLA, aturan SLA, Service Level Agreement. Ya. Sehingga kerusakan dan kehilangan data ini bisa dikurangi, ya, sehingga tidak menurunkan kualitas layanan dari cloud computer, apalagi mempengaruhi proses bisnis. Agar cloud generasi berikut dapat diandalkan, ada kebutuhan untuk mengidentifikasi kegagalan, baik itu perangkat keras, layanan, perangkat lunak, atau sumber daya. Apa penyebabnya dan bagaimana mengelolanya,
untuk meningkatkan keandalannya. Ini riset selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke situ. Oke, untuk mengatasi masalah tersebut, lalu diperlukan model dan sistem yang memperkenalkan replikasi layanan. Nah, itu yang tadi juga sudah saya singgung. Jadi, server kita, karena server kita itu sebenarnya bukan mesin, tetapi hanya virtual, ya, mesin virtual, maka kita bisa tempatkan cadangan, tentunya tidak di dalam satu tempat yang sama, tapi harus server fisik yang berbeda, ya, supaya kalau ada kegagalan ini bisa segera di-switch ke penyimpanan yang atau ke cloud yang lain. Keamanan dan privasi tentunya menjadi topik yang krusial dalam hal ini, karena banyak orang yang tidak yakin akan keamanannya, juga privasinya, maka banyak orang yang tidak berani atau tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menyimpan atau memanfaatkan cloud computing ini. Nah, di dalam setiap transaksi maupun aktivitas dari server, maka selalu ada catatan yang disebut dengan log. Jadi, kalau ada sebuah kesalahan, maka jejaknya itu sebenarnya ada. Nah, dari jejak-jejak itulah sebenarnya orang bisa belajar apa toh yang jadi masalah utama yang menyebabkan kegagalan servis dari server tersebut. Ya, itu sebenarnya akan diketahui. Maka dari situlah kemudian orang bisa membuat satu perbaikan. Lalu migrasi antar mesin virtual dari satu cloud data center ke cloud data center yang lain itu juga merupakan hal yang signifikan. Ya. Mengapa? Karena ketika itu terjadi butuh waktu yang lama, maka status dari virtual mesin ini dapat dengan mudah dibajak, ya, sehingga data bisa saja tidak sampai atau sampai tapi juga membelok ke yang lain. Ya, maka untuk melakukan transfer itu diperlukan satu data yang sudah terenkripsi. Nah, metode enkripsi yang homomorfik itu yang lebih banyak digunakan, ya, karena tidak banyak mengalami penolakan. Ya. Kalau homomorfik itu apa ya? Satu bentuk yang enkripsi yang mudah dikenali, ya, bukan dikenali kuncinya, tetapi mudah untuk ditransformasikan, ya, antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Lalu autentikasi dan otorisasi di awal di dalam jaringan untuk mendeteksi serangan cyber, ya. Jadi deteksinya bukannya di server atau di wall, ya, tetapi justru sebelum satu permintaan itu masuk ke dalam server. Jadi masih ada di dalam jaringan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan sebuah pekerjaan antisipasi. Ya. Lalu riset tentang pencegahan kebocoran itu juga masih merupakan hal yang populer untuk kedepannya. Nah, skalabilitas, ya, tadi saya sudah singgung, ya, bahwa user itu memang tidak tertentu dalam menggunakan fasilitas-fasilitas komunikasi awan. Kadang sedikit, kadang banyak. Nah, intinya adalah jangan sampai user merasa terganggu sehingga melanggar service level agreement, maka pengalihan, ya, sumber daya untuk mensupport yang membutuhkan besar dan mengambil dari yang membutuhkan sumber daya kecil itu menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dari user. Ya, kalau semuanya nanti butuh besar, berarti memang harus ditingkatkan fasilitasnya. Ya. Lalu latensi, ya, biaya untuk virtualisasi dan penggunaan sumber daya dalam satu server itu merupakan masalah utama dalam sebuah sistem komputasi yang dampaknya adalah di waktu respon. Nah, maka riset di bidang itu, ya, pengelolaan sumber daya, itu menjadi hal yang tetap krusial di masa depan. Sistem komputasi dapat meminimalkan masalah
supaya aplikasi waktu nyata ya, seperti siaran video, konferensi video itu bisa mengurangi delay ya. Jadi kalau seperti sekarang ini kan teman-teman mungkin bisa melihat bahwa apa yang saya ucapkan dari gerak bibir saya mungkin tidak sinkron dengan suaranya ya. Lebih dulu suaranya daripada gerak bibirnya. Nah, ini namanya latensi. Nah, riset tentang bagaimana mengurangi delay itu masih menjadi satu topik yang juga menarik. Kemudian topik tentang manajemen data. Sistem komputasi menghadapi tantangan sinkronisasi data, karena data disimpan di dalam geografi yang saling berbeda. Apalagi berbeda, yang lebih penting itu atau menarik adalah karena berbeda dalam satuan waktu, beda dalam waktunya, ya, beda dalam waktu. Jadi misalkan Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah itu selisih 1 jam, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu selisih 2 jam. Nah, jadi kita akan menggabungkan data dari tempat yang geografisnya berbeda, yang mempunyai waktu yang berbeda. Nah, ini akan menarik, karena setiap transaksi pasti menggunakan log data, waktu salah satunya. Nah, kalau waktunya berbeda bagaimana? Nah, ini tetap akan menjadi satu masalah yang menarik juga. Ya. Oke, manajemen. Nah, audit tetap diperlukan. Audit tetap diperlukan untuk apa? Untuk menjaga stabilitas layanan. Jadi audit ini kontrol internal ya, yang selalu perlu digunakan. Nah, yang terakhir adalah bahwa ke depan akan banyak teknologi yang muncul ya, yang baru. Yang pertama adalah IoT dan Big Data untuk Smart Cities. Meskipun istilah Smart Cities ini sudah di Indonesia pun sudah digaungkan, tapi sejauh mana sih kesematannya itu kan masih harus dipertanyakan juga. Ya. Kesematannya masih harus dipertanyakan. Maka ini akan tetap menjadi topik yang menarik. Lalu adanya software defined cloud. Karena semakin banyak nanti orang akan membutuhkan sistem penyimpanan cloud, maka riset berikutnya adalah memunculkan software untuk menciptakan cloud secara mandiri. Ya. Lalu ada lagi adalah fog computing. Ya, fog computing itu kalau cloud itu awan, kalau fog itu kabut. Nah, maka fog ini adalah sebuah alternatif baru, teman-teman ya. Jadi satu model penyimpanan seperti cloud computing, tapi letaknya adalah di antara cloud dan user. Ya. Jadi ini bukan cloud computing, tetapi adalah fog computing. Nah itu teman-teman, barangkali yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini tentang riset di bidang cloud computing di masa depan. Di dalam slide saya berikan di Kulino juga saya berikan video yang barangkali bisa membantu teman-teman untuk membuat gambaran tentang teknologi yang baru. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, sharing dan segala macam, saya persilahkan. Oke, Mas Andri Purnama, silakan. Jadi Pak, izin bertanya ya Pak, tadi terkait cloud computing. Saya ingin bertanya, biasanya terkait cloud computing tersebut, pada tesis, itu topik yang diambil dalam hal apanya ya Pak? Yang mana nih? Dalam cloud computing, contohnya. Cloud computing, ya. Iya, nah dalam tesis itu biasanya topik yang diambil mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, mungkin referensi bagi saya dan teman-teman juga ya, jika ada salah satu topik yang kira-kira bisa untuk pengembangan tesis, gitu Pak. Ya, belum banyak jawabannya. Ya, jadi yang menggunakan atau yang mengambil topik cloud computing itu belum banyak. Tetapi kalau saudara tertarik, maka saudara bisa masuk ke dalam sistem layanannya dulu. Membuat fasilitas layanan boleh. Ada 3 layanan di situ, aplikasi, kemudian infrastruktur, ya, dan layanan teknologinya.
Itu saudara bisa masuk ke situ. Atau saudara juga bisa masuk ke dalam sistem pengamanannya, khususnya bagaimana melakukan pertukaran data yang lebih aman antar cloud computing dengan cloud computing yang lain. Banyak sebenarnya, tetapi sekali lagi jawabannya di Udinus masih banyak yang belum masuk ke dalam cloud computing, masih kebanyakan menggunakan data mining sepertinya. Karena mungkin pengguna cloud computing sebagai tempat riset pun belum ada. Tapi kalau kita pakai data yang dari luar negeri, sebenarnya juga boleh-boleh aja sih. Itu mungkin jawaban saya begitu, Mas Andri. Jadi, baik, Pak. Ya. Mungkin yang lain? Ya, Mas Bayu, silakan. Menarik nih Pak tentang cloud computing gitu. Jadi info juga Pak, saya juga mengelola cloud computing Pak, khususnya di pemerintah daerah gitu. Memang yang tadi Mas Andri sampaikan juga pertanyaan bagi saya juga gitu. Saya sebenarnya mengelola itu data center di Pemda ya Pak. Pemda untuk termasuk virtual mesin, vCenter management gitu. Cuman yang saya masih bingung itu bagaimana pekerjaannya saya setiap hari itu untuk dituliskan dalam sebuah tesis gitu. Kalau bicara untuk hak availability gitu, terus pertukaran DC dan DRC gitu, itu secara teknis sudah kami terapkan gitu. Cuman saya belum bingung itu penerapan untuk tesisnya ini, Pak. Ya. Terima kasih, Mas Bayu. Jadi secara teknis sudah dilaksanakan. Kalau mahasiswa S2, tesis itu kan menjawab mengapa itu dilakukan, kan gitu. Menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi saudara sudah melakukan misalkan manajemen tentang VM ya, virtual machine. Nah, mengapa saudara melakukan manajemennya atau penataannya seperti itu, seperti yang saudara lakukan sekarang? Nah, itulah yang dibahas. Lalu bagaimanakah efektivitasnya? Mungkin dikaitkan dengan terjadinya sebuah kegagalan. Ya, berapa banyak kegagalan terjadi? Sehingga nanti itu bisa dipakai sebagai dasar untuk mengukur kinerja. Nah, lalu menjawab bagaimana ada pengelolaan VM yang baik supaya pertukaran data atau akses data dari aplikasi-aplikasi yang masuk itu bisa terlayani dengan baik. Proses pengujiannya bagaimana, Pak? Proses pengujiannya, saudara bisa menggunakan kasus-kasus yang terjadi. Ya, kalau di dalam server itu kan ada catatan tentang fail, tentang kerusakan misalkan. Lalu pada mesin yang mana itu terjadi, itu kan bisa dilihat. Bisa, Mas ya? Bisa, Pak. Nah, makanya itu bisa dijadikan sebagai sumber data untuk saudara analisis. Apakah perlu metode juga, Pak? Ya, perlu metode. Saudara masuknya memang bukan di perkuliahan mungkin tidak ada metode metode penelitiannya sih mesti tetap riset, tetapi mungkin saudara juga bisa gabungkan dengan analisis statistik biasa saja, enggak apa-apa. Ya. Jadi dengan metode statistik dari kasus-kasus yang ada itu juga bisa saja itu menjadi satu cara atau metode untuk melakukan riset. Itu Mas Bayu. Ada lagi? Silakan. Berkaitan dengan tugas, Pak. Kemarin saya juga lupa untuk upload itu. Itu dalam PPT nggak apa-apa nggak, Pak? Hari ini saya akan tambahkan sampai dengan jam 3 mungkin ya. Jadi saudara yang belum mengupload bisa sampai dengan jam 3 nanti diupload. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya juga Pak, terkait UTS itu dikumpulkannya kapan ya Pak? Hari ini UTS itu. Oh iya. Nanti sampai dengan jam 3 akan saya buka lagi
supaya yang belum Oh. upload bisa upload. Oh, yang tadi dimaksud tugas itu yang UTS itu ya, Pak? Ya. Ya. Oh, nggih. Nah, itu apakah ada batasan berapa minimal berapa lembar atau Oh, tidak ada, berapa referensi? tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, baik. Tapi topiknya terkait itu ya, pemanfaatan teknologi informasi dalam komunitas masyarakat ya, Pak. Ya. Ya. Yang terpenting